Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA dan ternyata Anda reunian di situ dan di situ isinya ya, kemaksiatan kepada Allah, keluar saja. Keluar saja, nggak masalah. Kalau Anda di Japri, Anda jawab. Maaf, saya nggak bisa ada di situ, tapi saya siap kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya. Komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup kita lihat foto lawan jenis, apalah cuplikan-cuplikan yang kurang baik, yang mengundang syahwat, terjadi diskusi gibah dalam situ, ya, fitnah orang dan segala macam, atau berbicara yang bukan ahlinya, bicara tentang masalah politik lah, masalah tokoh-tokoh nasional lah yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali, dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang. Maka keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup Anda. Nabi SAW bersabda, Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ketahuilah wahai Amr, sebaik-baik harta yang salih, harta yang halal, di tangannya orang salih. Di tangannya orang salih. Kalau ada orang salih, dia bekerja, dia punya pendapatan yang benar, yang halal, maka itu harta yang paling baik. Karena orang soleh tidak akan pernah mencari pendapatan kecuali halal, dan dia juga tidak akan keluarkan kecuali ke tempat-tempat yang halal. Jadi Bapak Ibu jangan cuma bilang, oh saya kerja halal kok. Bukan cuma itu, tidak cukup, ada hisapnya. Kemana dikeluarkan? Kita disuruh royal di jalan Allah. Berikan, sedekah, silakan. Tapi tempatnya yang benar. Jangan pernah dukung kemaksiatan, tidak boleh. Sudah tahu ini orang akan mabuk, kita kasih, jangan, tidak boleh. Gitu kan? Kita harus kasih kepada tempat-tempat yang benar. Jadi kalau ada pilihan, ini orang bagus ibadahnya, yang satu kurang, kita pilih yang bagus ibadahnya. Kalau orang semuanya sama, umumnya kaum muslimin, apalagi kita tidak tahu keadaannya, hukum zahir yang kelihatan, kita sedekah buat mereka, nggak ada masalah. Tapi kalau ada opsi, ini orang soleh jelas, hafal Quran kah, imam masjid kah, selalu sholat di masjid, apalah. Ya, kemudian dipertemukan dengan orang yang lain, tidak jelas statusnya, maka kita dahulukan tentunya orang-orang yang soleh. Itu juga makna daripada kalimat ini. Dan ini pelajaran penting di sini, bahwasanya semua muslim dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Anjuran itu, ya. Tapi kan Ustaz, saya masih miskin. Ya miskin sekarang. Coba ikhtiar, berdoa, berusaha. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, maksudnya juga diantaranya adalah memahami hukum agama, diantaranya juga mencari rezeki yang halal. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Coba ikhtiar, berusaha. Gitu kan? Allah SWT akan bisa mengubah keadaan orang kalau dia memulai mengubah dirinya sendiri. Kalau tidak, maka tidak akan berubah. Ya, dia misalnya, maaf, jual gorengan. Lalu dia mengatakan, sudahlah, cukup dengan ini, saya jual gorengan saja. Dia tidak punya tumuh, tidak punya keinginan untuk maju misalnya. Ya sudah, begitu saja berarti. Tapi kalau dia tumuh itu punya keinginan besar. Dan ini boleh dalam syariat. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Rahmat Allah. Tidak boleh tamak pada apa yang ada pada orang lain. Jadi jangan vakum teman-teman sekalian. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk maju, bergerak. Aku pun datang, dan aku melihat Nabi sedang berwudu. Kemudian dia lagi habis selesai wudu, dia mengangkat pandangan matanya ke arahku. Kemudian dia pun menurunkannya. Ini menggambarkan kondisi Nabi pada saat itu. Bagaimana Nabi SAW itu sangat santun, ramah. Beliau kalau mau menyampaikan pesan tidak melotot-lotot sama orang, walaupun beliau pemimpin. Tapi beliau melihat sekali, lalu kemudian menurunkan pandangan sambil ngomong. Karena bentuk ketawaduan atau merendah. Gitu kan? Biasanya orang sebagai pemimpin kasar sekali, ngomongnya keras, melotot sana sini. Seakan-akan bawahannya itu bukan manusia. Ya. Bukan seperti dia. Maka dia harus menindasnya, dia harus keras dan seterusnya. Itu keliru. Kalau dalam syariat tidak seperti itu. Kita bermuamalah ya, dengan cara bertawadu. Cukup, dia sudah tahu kita pemimpin. Cukup instruksi kita didengarkan. Tentu kalau dia melanggar dihukum. Tetapi bukan berarti kita harus menindas manusia. Gitu kan? Atau menunjukkan kesombongan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi kita nggak boleh sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Juga dengan baca Al-Quran Anda akan dapat syafaat. Al-Quran itu sendiri pada hari kiamat. Al-Quran akan menolong Anda selamat dari api neraka. Anda akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW telah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran ini, rutin baca. Jadikan program utama. Kalaupun dari pagi sampai malam ada cuma baca Quran itu sudah luar biasa.
Kalau tidak beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit saja. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong kepada yang membacanya. Jadi suruh baca. Sayangnya di Al-Quran ini kebanyakan kita hanya sekedar ya baca di Ramadan. Setelah itu kita lupakan. Pada Ramadan adalah bulan pelatihan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang dihubungkan dengan Al-Quran termuliakan. Jibril alaihissalam pada saat turun membawa Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi pemimpin para malaikat. Kita tahu Nabi Muhammad SAW turun beranjak Al-Quran menjadi Nabi yang terbaik. Ya. Pemimpin para Nabi-Nabi. Kemudian malam yang turun Al-Quran. Lailatul Qadr. Gitu kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Yang diturunkan di malam Lailatul Qadr. Juga jadi malam yang mulia. Jadi luar biasa gitu. Apa saja yang dihubungkan dengan Al-Quran mulia. Mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berhubungan dengan Al-Quran pasti termuliakan. Kenapa Anda tinggalkan Al-Quran? Kenapa tidak membacanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak ada alasan untuk tidak istiqomah. Tidak ada alasan. Istiqomah sebuah keindahan, sesuatu yang sangat baik. Kenapa tidak digeluti? Nikmat sekali menjadi orang mukmin. Diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan segala macam hal kelapangan dari masalah-masalah dalam hidupnya. Di dunia dia bahagia, bisa nikmat itu. Di akhirat dia lebih bahagia lagi. Lalu apa alasannya kita tidak istiqomah? Jadi orang yang baik. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, isi hidupnya pasti teman-teman kesumpekan, kesedihan, permasalahan yang tidak pernah selesai. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu pada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Cuma banyak di antara mereka yang tidak faham. Sehingga mereka bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bukan kembali kepada Tuhannya. Tapi mereka makin terjerumus dengan kemaksiatan. Makin mabuk-mabukan, makin narkotika, akhirnya tabrakan, meninggal, na'udzubillah su'ul khatimah. Di hadis nomor 12 dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-agniya'i binisfi yawm wa huwa 500 'am." Kaum fakir muslimin masuk surga setengah hari lebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yakni 500 tahun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai derajatnya hasan sahih. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang bukan keutamaan orang miskin ya, tapi keutamaan orang yang diuji dengan kemiskinan di dunia dan mereka soleh dan solehah. Karena kesabaran mereka, selama ini mereka mau makan susah, mereka mau minum susah. Orang-orang miskin tidak bisa, mereka mau beramal soleh, mereka nggak ada duit dengan bersedekah, misalnya bangun masjid kah, bantu anak yatim kah, sebarin Quran kah, gali sumur lah. Mereka nggak punya sama sekali. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak ada. Mau melamar kerja juga nggak ada sekolahnya mungkin. Ya. Maka dengan ujian itu Allah lebih dahulukan mereka masuk ke dalam surga. Setengah hari waktu akhirat, makanya dikatakan 500 tahun. Karena satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Tuhanmu adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia.